Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca-marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Petang Mayat. Tweet ini ditulis oleh Atom Rush. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hounds begin. Di sebuah pasar terlihat seorang pemuda tengah mengambil upah mengangkat barang-barang milik orang-orang yang berbelanja di pasar tersebut. Tiba-tiba orang yang tengah berbelanja itu dikagetkan dengan kedatangan segerombolan preman yang memang sudah beberapa hari ini sering datang ke pasar dan mengganggu para pedagang. Bahkan tak jarang mereka juga merusak dagangan dan merampas uang-uang para pedagang. Brak, brak. Preman-preman gelandas itu mulai beraksi dengan memporak-porandakan dagangan para pedagang yang mereka lewati, hingga mereka berhenti di depan sebuah toko kelontongan milik Xiao, seorang bapak-bapak berdarah Cina. Xiao nampak sangat ketakutan saat preman-preman itu mulai mengobrak-ngabrik dagangannya. Kalian akan terus seperti ini jika tetap berdagang di pasar ini, mengerti? Bentak salah satu preman itu seraya melemparkan gelas kaca yang masih berisi air teh panas milik Xiao ke arahnya. Dan gelas itu tepat mengenai dahi Xiao hingga berdarah. Dan sesaat kemudian terdengar bentakan keras dari seorang laki-laki yang berada di belakang kerumunan orang-orang. Si preman yang tadi melempar gelas teh pada Xiao itu pun langsung berjalan ke arah yang membentaknya tadi. Ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki berkopiah haji, tengah berdiri dengan sebilah parang di tangannya. Aku tidak akan membiarkan orang-orang kota itu menggusur pasar ini. Aku akan tetap menghalangi keinginan tuan-tuanmu itu sampai titik darah terakhirku. Kalian dengar itu? Gelandas, bentak lelaki berkopiah haji. Tawa preman-preman itu berderai sambil bertepuk tangan seolah-olah bentakan Haji Mardi adalah sebuah lelucon. Haji Mardi segera mengikat sarungnya ke pinggang, lalu menantang para preman itu untuk berkelahi. Namun lagi-lagi dia ditertawakan oleh preman-preman itu. Hah, gigi saja udah habis, mau menantang kami? Dasar pikun. Haji Mardi langsung maju menyerang preman-preman itu. Perkelahian pun terjadi antara Haji Mardi dan kelompok preman tersebut. Awalnya preman-preman itu mulai terdesak oleh serangan Haji Mardi. Namun kecurangan pun terjadi. Salah satu preman itu menabur pasir ke arah mata Haji Mardi hingga membuat pandangannya menjadi kabur. Namun ia terus berusaha untuk menghindari setiap serangan dari para preman yang membabi buta. Hingga sesaat kemudian tusukan parang menembus bagian dada Haji Mardi. Darah menyembur, membasahi tanah. Orang-orang yang menyaksikan itu sangat menjadi ketakutan dan berteriak-berteriak. Dan ambruklah tubuh tua Haji Mardi. Tumbanglah satu singa pemberani dari desa itu. Dan semuanya disaksikan langsung oleh Suran, si pemuda yang tadi di awal cerita. Ia meneteskan air matanya. Abah, Abah. Namun Suran tidak bisa mendekati Haji Mardi karena dihalangi oleh beberapa orang pedagang. Ayo, siapa lagi yang berani? Ujar preman-preman itu tanpa rasa bersalah telah membunuh Haji Mardi. Suran mengepalkan tangannya. Ia sangat dendam kepada para preman-preman itu, terutama kepada orang yang berada di balik semua rencana penggusuran pasar tersebut. Semua orang-orang yang berada di pasar itu seketika menunduk.
Tidak ada satupun yang berani menatap para preman-preman itu. Lalu dengan wajahnya yang dipenuhi kepuasan dan kesombongan, para preman-preman itu pergi meninggalkan pasar dengan Haji Mardi yang sudah bersimbah darah. Setelah preman-preman pergi, barulah orang-orang yang berada di sana menghampiri tubuh Haji Mardi. Suran menangis sejadi-jadinya sambil memeluk jasad sang ayah. Ia perlahan-lahan mencabut parang yang menembus dada ayahnya. Menjelang 7 hari setelah meninggalnya Haji Mardi, para pedagang pasar ramai menyumbang sembako dan lain-lain untuk keperluan menuju hari almarhum Haji Mardi. "Aku sudah tidak berani berdagang di pasar," ucap Cheo. "Iya, aku juga. Sama. Kita terpaksa harus merelakan pasar digusur karena satu-satunya orang yang membela kita sudah meninggal, dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Aku akan meneruskan perjuangan ayahku, membela kalian semua dari penindasan preman-preman suran orang kota tersebut. Aku tidak akan membiarkan kematian ayahku ini menjadi sia-sia. Mereka pemimpin desa tidak berhak mengambil keputusan atas pasar itu, karena pasar itu seperempatnya adalah murni tanah kakekku," ujar Suran dengan gigi-giginya yang bergemeretak. "Jangan Suran, terlalu berbahaya," sahut Cheo. "Berbahaya jika sendirian. Sekarang begini, apa kalian rela jika pasar yang selama ini menampung dan memberikan kita banyak manfaat digusur dan dijadikan tempat hiburan malam? Apa kalian rela jika perjuangan ayahku sia-sia? Apa kalian mau kehilangan mata pencarian kalian? Apa kalian mau kembali menjajakan dagangan kalian dari rumah ke rumah? Apa kalian mau anak istri kalian menderita? Kita harus bersatu. Kita harus melawan mereka bersama-sama," ujar Suran yang seketika membakar semangat para pedagang. "Ya, yang dikatakan Suran itu memang benar. Aku tidak ingin lagi berkeliling menjajakan daganganku seperti dulu. Ya betul, aku tidak ingin anakku kelaparan jika pasar ini ditutup. Otomatis aku yang hanya sekedar kuli angkut ini akan kelaparan." "Iya, iya," perkataan Suran disambut dengan sangat antusias oleh para pedagang dan kuli pasar. Dan setelah acara 7 harian Haji Mardi, Suran mengajak para pedagang untuk bersiap-siap mengadakan perlawanan pada orang-orang yang ingin menggusur pasar itu. Mereka bersama belajar ilmu bela diri dan menggunakan senjata yang sebagiannya hanya berupa bambu runcing dan parang. Setiap hari, pedagang-pedagang di pasar itu selalu membawa senjata untuk berjaga-jaga. Dan Suran tetap menjadi kuli angkut di pasar itu sambil mengawasi orang-orang. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Orang-orang kota itu datang bersama para pemimpin desa dan diiringi dengan beberapa preman-preman yang membunuh Haji Mardi. Suran bersiap mengambil senjatanya yang berupa parang panjang yang bermata dua. Di belakangnya para pedagang lain juga ikut bersiap, termasuk Cheo. "Apa-apaan kalian semua ini? Hah?" bentak salah satu pemimpin desa yang memang sebagian tanahnya ada di pasar itu. "Tanah kakekku lebih banyak dari tanahmu, dan seharusnya sebelum kau mengambil keputusan sendiri, kau harus izin terlebih dulu dengan kami," ujar Suran. "Dengar Suran, tanah ini sudah aku beli dari kakekmu dulu," jawab orang tersebut. Suran menggeleng. Ia tahu kakeknya tidak pernah menjual tanah itu, apalagi hanya karena uang. "Kau bohong, kakekku tidak pernah menjual tanah itu. Sebelum ia meninggal, ia pernah berpesan agar tanah pasar itu jangan diganggu-gugat," ujar Suran. "Ya dia bilang begitu karena memang tanah ini sudah jadi milikku," ujar orang itu tetap bersikeras.
Suran semakin geram dibuatnya. Ia tidak terima kalau kakeknya dituduh seperti itu. Maaf Pak, kami juga tidak percaya jika almarhum Haji Toharin menjual tanah ini. Karena beliau itu punya banyak tanah dan orangnya juga alim. Haji 3 kali pula. Mana mungkin beliau seperti apa yang kalian fitnahkan, ujar salah seorang pedagang. Tutup mulutmu. Kau pikir orang yang terlihat alim dan sudah haji berkali-kali, suci dan tidak berdosa, tidak mau dengan uang? Di dunia ini tidak ada yang namanya manusia yang tidak tertarik dengan uang, bahkan orang gila sekalipun, bentak orang tersebut. Tanpa berkata apa-apa lagi, Suran langsung menyerang orang-orang itu. Beberapa di antaranya terluka oleh parang yang ditebaskan oleh Suran. Sementara para pedagang di pasar, semuanya itu juga ikut menyerang para preman. Orang-orang kota yang tadinya memasang wajah sombong, kini menjadi bulan-bulanan para pedagang. Saat Suran berhadapan dengan salah satu preman yang dulu membunuh ayahnya, ia langsung meneteskan air matanya. Hati begitu geram melihat wajah-wajah preman itu. Suran menancapkan senjatanya ke tanah, lalu bertarung dengan tangan kosong. Suran ingin agar si preman itu merasakan rasa sakit yang sama dengan ayahnya dulu. Serangan-serangan Suran semakin gencar, membuat preman itu kewalahan hingga akhirnya ia kalah dengan wajah bersimbah darah. Suran mencabut parangnya yang tertancap di tanah, lalu menusukkannya ke dada preman itu hingga tembus, sama seperti yang preman tersebut lakukan pada ayahnya dulu. Saat si preman sudah mati, Suran mencabut parangnya yang menancap di dada si preman. Lalu ia mengangkat parang itu, mengangkatnya dengan tinggi-tinggi seraya berkata, "Ini untuk ayahku yang kalian bunuh." Lalu ia menjilat darah yang masih ada di parangnya itu. Orang-orang yang melihat itu menjadi ketakutan. Namun tiba-tiba, crak, bruk, seorang pemimpin desa yang harusnya melindungi warganya malah memihak pada orang-orang kota demi uang dan mengarahkan parang ke tubuh Suran. Suran menoleh ke belakang. Si pemimpin desa itu terlihat ketakutan saat melihat mata Suran. Luka yang diakibatkan parang oleh si pemimpin desa menjadikan kulit dan dagingnya sobek. Namun anehnya, tidak ada darah sama sekali yang keluar dari lukanya itu. Suran lalu meludahi telapak tangannya dan mengusapkan ke lukanya berada. Lalu seketika luka itu kembali merapat dengan sendirinya, membuat orang-orang kota ketakutan, tapi membuat kagum para pedagang yang memang berada di pihak Suran. Kau tidak pantas memimpin desa ini. Bukannya mensejahterakan warganya, kau malah menyiksa kami dan berpihak pada orang-orang kota yang memberimu segepok uang, bentak Suram yang langsung disaut para pedagang dengan perkataan yang memihak kepadanya. Betul, ganti saja pemimpinnya, teriak pedagang bersaut-sautan. Dengan wajah yang memerah karena malu dan marah, si pemimpin desa itu langsung pergi dari tempat itu, diiringi oleh beberapa orang kota yang selamat, namun babak belur oleh para pedagang. Saat orang-orang itu sudah pergi, para pedagang mendekati Suran. Semoga saja mereka tidak berani kemari lagi, ujar salah satu pedagang. Suran pun mengangguk. Suran, tadi itu ilmu apa yang kau gunakan? Tanya Xiao. Aku tidak menggunakan ilmu apa-apa. Sejak dulu aku memang sudah seperti itu, bahkan sejak aku masih bayi. Kata ayahku, itu dikarenakan dulu aku dilahirkan bungkus dan tepat di malam Jumat. Lalu ayahku meritualinya di saat bungkusan aku disobek. Dan sebab itulah aku tidak akan mati oleh benda atau senjata tajam. Yang kutakutkan hanya satu, dan itu cukup aku saja yang tahu, jawab Suran yang seraya memperlihatkan bagian belakang tangannya yang terdapat bekas luka yang sangat panjang.
Ini luka. Kudapatkan saat aku kecil dulu. Bekas lukanya masih ada sampai sekarang. Dan tidak akan pernah hilang. Kurasa seperti itu, ucap Suran. Kalau boleh tahu, itu terkena apa, Suran? Tanya Chow lagi. Namun Suran hanya tersenyum. Lalu ia berlalu pergi. Beberapa bulan berlalu. Musim katam pun tiba. Suran kini tak terlihat murung lagi. Semarak mengatam atau panen padi memberikan kesan tersendiri pada warga dan pemuda-pemudi desa. Saat Suran tengah asyik memotong batang-batang padi, tiba-tiba ia tertusuk batang padi yang runcung. Yang anehnya membuat Suran berteriak kesakitan. Padahal kejadian seperti itu sering dialami para pemanen. Darah mengucur deras dari luka yang diakibatkan tertusuk batang padi, yang membuat orang-orang mendekati Suran. Di sana juga ada anak pemimpin desa. Wajah Suran memucat karena kekurangan banyak darah. Aneh sekali. Kenapa hanya karena tertusuk batang padi darahnya sebanyak ini? Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Suran tak sadarkan diri. Saat ia bangun, ia sudah berada di rumahnya, dikelilingi oleh orang-orang yang tadinya membawanya pulang. Aku mohon pada kalian, jangan sampai kejadian tadi sampai terdengar oleh orang-orang luar ataupun orang-orang dalam desa. Padi adalah kelemahanku. Padilah yang bisa membunuhku. Ucap Suran berharap mereka yang juga adalah para pedagang itu merahasiakan semuanya tentang kejadian tadi. Suran, kau bisa percayakan ini pada kami. Kaulah pahlawan kami. Mana mungkin kami mengkhianatimu. Ucap Chow yang langsung diiyakan oleh yang lainnya. Terima kasih, ucap Suran. 2 minggu telah berlalu. Hari itu pasar kembali didatangi oleh pemimpin desa dan pengikut-pengikutnya. Mau apa kalian lagi kemari? Tanya Suran dengan nada suara tinggi. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami, jawab lelaki itu seraya mengeluarkan ratusan batang padi yang sudah diikat sedemikian rupa itu dari belakangnya. Seketika wajah Suran nampak takut melihat itu. Melihat Suran yang berjalan mundur, para pedagang lalu maju untuk melindungi Suran. Hei, pengecut! Suran, sekali lagi kupinta padamu, kosongkan pasar dan sujud di kakiku atas apa yang telah kau lakukan padaku tempo hari. Atau kalau tidak, maka dengan berat hati aku akan memberikanmu batang-batang padi ini untuk menyumpal mulutmu, ujar orang itu lagi. Suran mengepalkan tangannya lalu dengan kemarahan yang mulai meluap, ia berniat maju untuk mengajar si pemimpin desa. Namun langkahnya langsung dihentikan oleh beberapa pedagang. Jangan, Ran, ujar Samsul seraya memegangi tubuh Suran. Dia sudah menghina aku. Ingat, dia tahu kelemahanmu, bisik Chow. Suran menunduk. Ia mencoba menerima semua hinaan dari si pemimpin desa. Sesaat kemudian orang-orang suruhannya, pemimpin desa itu langsung menyerang para pedagang. Perkelahian hebat pun terjadi. Sementara Chow membawa lari Suran. Ia membawa Suran menjauh dari perkelahian itu. Suran meneteskan air matanya. Ia tidak ingin menjadi pengecut yang lari dari tanggung jawabnya untuk melindungi para pedagang. Suran menghentikan langkahnya. Ia melepaskan pegangan Chow. Maaf, aku tidak ingin menjadi pengecut. Aku akan mempertahankan pasar itu, tak peduli bila nyawaku sekalipun yang menjadi taruhannya, ujar Suran. Jangan, Suran, itu berbahaya. Aku dan yang lainnya tidak ingin sampai kau kenapa-napa, cegah Chow. Jangan cegah aku, Chow. Ini demi kita semua yang mengandalkan nafkah dari pasar itu, ujar Suran. Saat Suran akan pergi, Chow memegangi kaki Suran. Chow, tolong jangan seperti ini.
Setelah menjelaskan panjang lebar, barulah Xiao mau melepaskan Suran. Namun ia tetap mengikuti Suran menuju ke arah pasar. "Suran," ujar pemimpin desa yang sudah berdiri menunggu kedatangan Suran. Suran menyesal telah lari mengikuti Xiao tadi, karena ternyata para pedagang sudah terkapar lemah tak berdaya. "Musuhmu adalah aku, bukan para pedagang-pedagang ini, bangsat," ujar Suran. "Aku tidak peduli mereka atau siapapun. Yang pasti aku akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi kemauanku," jawab lelaki itu sambil tertawa terbahak-bahak. "Aku harus lapor polisi, tapi tidak mungkin polisi bisa datang dengan cepat karena tempat ini cukup jauh dari kampung besar," gumam Xiao. Perkelahian pun terjadi antara pemimpin desa yang rakus akan kekayaan itu dan Suran. Awalnya Suran dengan mudah melumpuhkan lelaki tersebut. Namun tiba-tiba perutnya ditusuk dengan batangan-batangan padi yang ternyata sudah disiapkan oleh si pemimpin desa di balik bajunya. Darah seketika mengucur deras dari perutnya. "Suran!" teriak Xiao lalu langsung berlari menubruk tubuh Suran. Dengan tangan gemetar, Xiao mencoba menarik batangan padi yang menusuk perut Suran. Namun tidak berapa lama setelah dicabut, Suran pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan akhirnya ia pun meninggal. Xiao menangis sejadi-jadinya. "Yang dikatakan Suran memang benar. Kau memang tidak pantas disebut pemimpin. Kau hanya berpihak pada mereka yang berduit. Tanah pasar kau jual, tanah kuburan kau bongkar. Kau memang benar-benar bangsat," teriak Xiao. Jelas saja perkataan Xiao membuat si pemimpin rakus itu marah. Dan brak, plak, wajah Xiao berdarah-darah. Lalu dengan wajah yang sangat puas, orang itu langsung pergi meninggalkan mereka semua. 7 hari berlalu. Para pedagang sudah dipukul mundur dari pasar. Mereka kini hanya berjualan keliling. Itu pun kadang-kadang tak laku. "Aku ingin sekali pemimpin desa itu mati. Dia sungguh pemimpin yang kejam," ucap Xiao seraya menyapu air matanya. "Kita juga kalah. Kenapa dulu kita menunjuk dia sebagai pemimpin kita?" sahut Saipullah. "Iya, aku sungguh sangat menyesal, Pul. 2 minggu lagi pasar itu akan diratakan dengan digantikan gedung yang tidak berfaedah itu. Aku berharap mereka semua mati dicekik hantu," gumam Xiao. Samsul melihat ke arah Xiao. Ia teringat sesuatu, lalu menarik Xiao menjauhi Saipul dan yang lainnya. "Coba kau katakan lagi harapanmu tadi," kata Samsul setengah berbisik. Xiao mengerutkan keningnya. "Aku berharap orang-orang serakah itu mati dicekik hantu," ujarnya. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan," gumam Samsul seraya membisikkan sesuatu. "Ah, dia kan orang baik-baik. Mana mungkin bisa seperti itu," potong Xiao. Samsul kembali menjelaskan sesuatu yang Xiao rasa sangatlah tidak masuk akal. "Kau yakin itu tidak membuatnya berdosa?" tanya Xiao lagi. Samsul menggeleng, berusaha meyakinkan Xiao, walau sebenarnya ia pun tahu bahwa perbuatan yang akan mereka lakukan itu akan menjadi dosa besar. Malam itu, tepat pada malam Senin, Samsul dan Xiao sudah berada di sekitar pemakaman yang berada di pinggir hutan. "Samsul, apa kau yakin dengan yang kita lakukan ini?" tanya Xiao sembari meletakkan cangkulnya ke tanah. "Shh, jangan banyak omong. Kau ingin orang-orang serakah itu mati dicekik hantu kan?" ujar Samsul. "Tapi kalau sampai ketahuan, panjang masalahnya, Sul. Makanya diam dan ikuti saja," bantah Samsul. Dengan hati berdebar-debar, Xiao mengikuti saja kemauan Samsul untuk menggali kuburan Suran. Setelah cukup lama menggali, akhirnya tinggallah membuka kayu penutup liang lahat.
Coba buka, suruh Samsul. Ah, kau aja Sul, ini kan idemu. Ih, dasar. Samsul lalu membuka papan itu satu persatu. Tubuhnya sedikit gemetar ketakutan. Namun rasa takutnya terhenti seketika saat melihat jasad Suran yang masih bagus. Ini yang kami sebut peteng, atau pengikat kafan, atau tali pocong. Kata orang-orang di desaku, kalau ini kita ikatkan lagi kafannya, si mayat bakalan bangkit, ujar Samsul. Coba ikatkan, ujar Cio. Samsul kemudian mengikatkan tali pocong Suran, lalu membisikkan sesuatu di telinga Suran. Setelah itu, ia kembali merapikan kuburan Suran dibantu oleh Cio. Mereka kemudian pulang dengan tergesa. 2 hari telah berlalu. Tadi malam saat aku pulang Manyuar Iwak, aku melihat sosok pocong berdiri di tepi sungai sana. Ih, ujar salah seorang warga. Iya benar. Kemarin malam saat aku tidak ada di rumah, pintu rumah diketuk-ketuk oleh seseorang. Tapi saat pintu dibuka, tidak ada apa-apa di luar. Dan suara ketukan itu berulang kali hingga istriku memutuskan untuk membuka pintu dan duduk menghadap ke pintu. Lalu tiba-tiba muncul sosok pocong yang tak menyentuh tanah. Seketika itu juga istriku pingsan dan pintu rumah tertutup dengan sendirinya, sahut yang lainnya. Warga yang lainnya pun bergidik ngeri, membayangkan betapa mengerikannya sosok pocong yang diceritakan temannya itu. Kira-kira siapa yang jadi hantu ya? Tanya yang lainnya, membuat mereka semua saling bertatapan satu sama lain. Semenjak teror pocong itu menyebar ke seluruh warga, mengakibatkan mereka tak lagi berani beraktivitas di malam hari, seperti yang kadang-kadang mereka lakukan. Namun sampai saat ini, tidak ada warga yang sampai jatuh sakit karena diteror pocong. Akan tetapi, tiba-tiba kabar menakutkan pun menyebar saat si anak pemimpin desa yang tamak itu mati di sungai. Menurut keterangan dari temannya, pada malam itu mereka sedang menyetrum ikan di sungai, dan tiba-tiba anak si pemimpin desa itu berteriak ketakutan sambil mengatakan, "Ada pocong!" Namun temannya itu mengaku tidak melihat apapun sama sekali. Dan entah bagaimana, tiba-tiba anak si pemimpin desa itu terjatuh, sementara alat setrumnya masih menyala dan berada di dalam air. Lalu seketika itu juga dia mati tersetrum. Dan tidak lama berselang setelah kematian anak pemimpin desa, satu persatu orang-orang yang pernah terlibat masalah dengan Suran dan para pedagang jatuh sakit, gila, bahkan mati. Karena katanya sosok pocong itu terus-menerus datang meneror mereka, sehingga membuat mereka tidak bisa tidur. Namun anehnya, istri dan anak-anaknya sama sekali tak melihat sesuatu atau sosok yang disebutkan oleh si korban teror pocong. Sampai suatu hari, salah seorang warga mengetahui ada yang berada saat melihat kuburan Suran. Dan akhirnya mereka pun menyadari pocong yang selama ini meneror mereka adalah Suran, yang entah siapa yang membuatnya menjadi hantu. Berita pun menyebar luas. Semua warga, terutama orang-orang yang sangat akrab dengan Suran, semuanya pun ditanyai siapa yang sudah melakukan perbuatan seperti itu. Namun mereka semua tak ada yang mau mengaku, termasuk Samsul dan Cio. Alhasil, kuburan Suran pun akhirnya mereka bongkar lagi. Lalu mereka urus jasad Suran kembali seperti pertama saat dimakamkan dulu. Dan benar saja setelah itu, akhirnya desa itu pun kembali aman. Pasar kembali didirikan karena orang-orang Serakah itu sudah mati karena ketakutan dengan teror pocong. Nah, semoga ada pesan-pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, dan semoga kita semua dijauhkan dari sifat yang serakah, terutama bagi kalian yang menjadi pemimpin. Jangan karena kita pemimpin lalu bisa sesuka hati mencekik atau menjerat dan menyiksa orang-orang. Berikanlah apa yang sudah seharusnya menjadi haknya. Semoga dari semua cerita di atas kita bisa mengambil hikmahnya
Nah, dan itulah akhir cerita dari sebuah cerita treat horor dengan judul Patang Mayat atau Tali Pocong. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.